Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita lanjut untuk mata kuliah keperawatan dasar. Untuk kali ini kita membahas tentang pemasangan NGT. Apa itu NGT? NGT itu merupakan kependekan dari nasogastrectomy. Apa itu? Maksudnya adalah itu selang dari naso itu adalah nasal kita menuju ke gastro itu adalah lambung. Jadi apa sih tujuan untuk pemasangan NGT? Yang pertama adalah untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien yang seperti apa? Nanti misalnya pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau pasien yang tidak dapat atau kesulitan menelan. Bisa juga pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pencernaan seperti lambung atau pasien yang mengalami keracunan yang membutuhkan untuk irigasi lambung seperti itu. Jadi apa sih alat-alat yang kita gunakan untuk pemasangan NGT? Yang pertama itu adalah handspoon, yang kedua Nerneken, yang ketiga foam berisi air, lalu gunting, plester, yang ini namanya tong spatel, lalu penlight, lalu yang ini speed 50 cc, lalu ini selang NGT yang digunakan dengan ukuran 18, agak sobek, jadi ini 18, lalu pengalas, stetoskop ini kita gunakan untuk mengecek apakah selang itu sudah masuk ke lambung atau tidak, lalu jeli, setelah itu tisu, lalu ada lem atau pinset. Ini digunakan jika perlu, kalau tidak seperti itu. Oke, jadi setelah kita siapkan alat seperti biasa, sebelum bertemu dengan pasien kita harus mengenalnya dulu, lalu kita komunikasikan 3 yang akan kita lakukan. Selamat siang Bapak, saya perawat Maya. Hari ini saya akan melakukan pemasangan selang makan dari Bapak. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah benar Bapak bernama Bapak Ahmadi, lahir 28 Oktober 1996? Benar? Kita cek ya Pak. Oke, baik. Saya akan memasukkan selang makan melalui hidung Bapak. Jadi nanti ketika saya melakukan pemasangan selang, Bapak dapat membantu saya dengan mengikuti instruksi saya. Tujuannya adalah agar Bapak dapat makan melalui hidung. Kan Bapak mengalami kesulitan menelan, jadi kita dapat memberikan nutrisi yang makanan Bapak melalui selang tersebut. Apakah Bapak bersedia? Setelah kita melakukan komunikasi, kita langsung mempersiapkan alat dan melakukan tindakan. Yang pertama, kita atur dulu posisi pasien. Posisinya jika pasien sadar dapat duduk atau semi faulat. Jadi ini sudah pas ya. Habis itu jika pasien tidak sadar bisa juga posisi supine. Namun prinsipnya adalah pada saat kita memasukkan selang melalui hidung, pasien diekstensikan, kepalanya agak mendongak. Lalu setelah sudah mentok, sudah masuk dan tidak dapat bergerak lagi, kita fleksikan kepala pasien seperti itu. Atau kalau misalnya pasien sadar, suruh pasien untuk agak menunduk sambil menelan seperti itu. Oke, kita langsung ya. Yang pertama kita pasang handspoon. Dekatkan untuk Nerneken, lalu
atau ada sumbatan yang dapat menghalangi pada saat kita memasukkan selang nanti. Jadi kita periksa. Maaf ya Bapak, jika misalnya kotor kita dapat membersihkan. Maaf ya Pak. Oke. Setelah itu kita ambil pengawas. Lalu kita buka selang NGT-nya. Biasa masukkannya dari sini, kita sobek saja. Oke. Lalu untuk cara lalu kita dahulu pertama itu cara mengukurnya dari ujung hidung nasal ke telinga, lalu dari ujung telinga ke prosesus sifoideus, kira-kira di sini. Oke, jadi sudah dapat sekitar 60 sini. Kita dapat menandainya dengan menggunakan plester, atau jika kita ingat kita dapat menandainya atau menggunakan pulpen, namun biasanya kita menggunakan plester. Lalu setelah itu setelah itu kita oleskan jeli. Jelinya itu biasa diletakkan di sini. Oke. Lalu kita olesin dan kita lakukan pemasangan. Bapak, ketika saya masukkan nanti jangan dilawan atau dibantukan ya Bapak. Nanti kalau saya bilang kesalahan, nanti tolong dibantu untuk baik ya Pak. Jadi ini sudah mentok. Ketika sudah mentok, pasien disuruh untuk Bapak agak menunduk sedikit. Ketika pasien yang menunduk sedikit, lalu bantu untuk ditelan ya Pak. Jadi langsung kita telan, suruh pasiennya, maaf ya Bapak. Lalu kita pastikan dengan tong spatel. Maaf Bapak, bisa dibuka apakah ada atau lipatan dari selang. Apakah selangnya itu tidak masuk ke tenggorokan tapi berkumpul di mulut. Di sini kan sudah tidak ada, berarti sudah masuk ke selang, ke dalam mulut atau ke dalam saluran pencernaan. Oke, maaf ya Bapak. Masukkan terus sampai batas yang tadi. Oke, setelah masuk dan sesuai dengan batas tadi kita ukur, lalu ini kita langsung lem agar udara tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Lalu bagaimana? Lalu kita cek apakah selang ini masuk ke lambung atau tidak. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menarik. Cairan lambung pasien. Menarik. Kalau misalnya dia manusia atau pasien, jadi dia akan tertarik cairan berwarna kuning atau hitam. Biasa kalau hitam itu pasien mengalami perdarahan lambung atau merah dan sebagainya. Jadi kita tarik,
Lalu setelah itu kalau ada berarti pas di lambung pasien. Untuk lebih memastikannya ada cara lain itu dengan menggunakan cairan lambung itu menggunakan kertas lakmus. Kalau dia kurang dari 7 berarti dia itu cairan lambung karena mengandung asam. Lalu cara yang kedua adalah dengan memasukkan udara ke dalam lambung pasien lalu mendengarkannya dengan menggunakan stetoskop. Setelah sudah kita pastikan ini benar, lalu kita masukkan ini kita letakkan di lambung kita. Jadi lalu biasanya kita dibantu oleh perawat lainnya. Kalau seperti ini, misalkan, jadi nanti kita yang mendengarkan, teman kita akan mendorong secara kuat. Jadi ketika didorong secara kuat, maka di telinga kita akan terdengar suara seperti itu. Berarti dia masuk ke lambung. Namun kalau misalnya dia tidak terdengar, berarti dapat kita coba sekali lagi. Namun jika tidak, berarti bukan di lambung. Jadi udara yang sudah kita masukkan tadi kita tarik lagi seperti itu. Lalu cara yang ketiga adalah dengan menggunakan kom berisi air. Jadi kalau misalnya dia tidak ada gelembung udara, berarti dia masuk ke lambung seperti itu. Namun jika ada gelembung udara, berarti dia tidak masuk ke lambung, namun masuk ke paru-paru. Kalau sudah dia gelembung dan masuk ke paru-paru, kita langsung menarik selang yang kita masukkan tadi, lalu kita memasang ulang seperti itu. Namun kalau misalnya dia tidak ada gelembung ini, berarti ada 3 cara. Yang pertama itu menarik atau aspirasi dari cairan lambung. Yang kedua memasukkan udara dan mendengarkan dengan stetoskop. Yang ketiga dengan menggunakan baskom berisi air seperti itu. Oke. Jadi setelah sudah pas, kita dapat menutup selang NGT. Caranya seperti ini. Lalu kita fiksasi untuk selang NGT-nya. Ini dapat kita buka dahulu. Kita dapat menggunakan Finafix atau Plester. Lebih pastinya lagi, biar lebih tidak lepas, kita dapat ini ya. Oke, jadi kalau misalnya yang saya tekankan adalah ketika kita mengecek dari letak dari NGT tadi, kita pastikan ketiganya dan usahakan untuk double check. Double check ini adalah setelah kita mendengarkan dan kita pastikan juga teman kita, karena kemungkinan pada saat kita mendengar tadi, mungkin kita kemarin lagi habis dari konser. Jadi konser itu kan ada suara musik yang kuat, mungkin telinga kita lagi juga, jadi kita tidak dapat mendengar bunyi, tapi kita bilang ada. Jadi
komunikasikan kepada pasien bahwa tindakan untuk pemasangan psikologi ini sudah selesai tanpa ada jadi selanjutnya kita akan memberikan makanan kepada pasien melalui NGT. Jadi alat-alat yang digunakan seperti biasa. Jadi yang pertama itu makanan yang akan diberikan biasanya itu soda putih. Lalu ini air minum. Lalu kita dapat langsung ke air seperti itu. Oke, berarti tidak ada masalah. Lalu kita dapat mendengarkan, menarik dulu. Sebelum mendengarkan kita tarik residu dari makanan pasien. Jika lebih dari 100 cc untuk residunya itu biasa pasien itu diwasakan, tidak usah diberi makan dan atau cairan lambung pasien berwarna hitam. Jadi itu dapat kita hentikan dulu pemberian makanan sambil melapor ke dokter. Jadi jika tidak terlalu banyak residunya, kita dapat membuangnya. Lalu untuk mengecek sekali lagi, kita dapat menggunakan stetoskop. Jika hanya sendirian, kita dapat dengan teknik yang lain, namun lebih bagus jika dibantu oleh kita. Oke, setelah itu, setelah sudah pas dan udara sudah kita lagi, kita letakkan tidak usah terlalu kental. Jika terlalu kental, kita dapat menambahkannya dengan air. Lalu kita aduk, kita aduk. Lalu kita berikan. Ini karena tidak ada, namun sebenarnya langsung kita kasih 50 misalnya. Lalu perlahan kita buka. Dapat atau batuk, kita dapat mengetahui terlebih dahulu lihat responnya. Jika masih belum terus, kita hentikan pemberian makanan. Jika tidak, kita dapat lanjut sampai makanan habis.
tekan lagi. Setelah selesai kita klem, kita buka, lalu kita tutup kembali. Kalau misalnya ada obat, kita dapat memberikannya setelah kita membilas dengan air, kita kasih obat lagi. Namun obatnya sudah diencerkan dengan air, lalu kita kasih atau kita bilas lagi dengan air seperti itu. Jadi untuk pemberian makanan seperti itu, setelah selesai seperti biasa, kita bereskan alat, kita buka handscoon, lalu kita komunikasikan ke pasien kita bahwa tindakan telah selesai. Baik, Bapak, untuk pemberian makanan tadi sudah selesai ya. Jadi saya kasih obat juga. Jika Bapak ada keluhan atau saya, Bapak dapat memanggil saya. Sampai di sini, terima kasih ya Pak. Selamat. Baik, jadi itu tadi untuk pemasangan NGT dan pemberian makanan melalui NGT seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan, silakan bertanya di WA group. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.